Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Priscilla. Saya akan membahas tentang naskah soal ujian tengah semester tahun 2020. Mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, yang pertama, soal pertama yaitu TOA Company memproduksi pengeras suara SN909 dan JM99. Kedua produk tersebut melewati dua departemen produksi. Produksi SN909 menggunakan tenaga kerja langsung lebih banyak dibandingkan dengan JM99. JM99 merupakan produk yang lebih terkenal di antara kedua pengeras suara tersebut. Data berikut ini dikumpulkan untuk kedua produk tersebut. Jadi di sini sudah ada datanya, baik produk pertama maupun produk kedua. Juga ada data mengenai biaya overhead pabrik. Lalu pertanyaannya, yang A, hitunglah biaya overhead per unit untuk setiap produk dengan menggunakan tarif keseluruhan pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Baik, langsung ke jawaban. Untuk yang A, pertama, kita harus menentukan dulu tarif BOV, di mana rumusnya itu adalah jumlah dari keseluruhan biaya overhead pabrik dibagi dengan jumlah keseluruhan jam tenaga kerja langsung. Jadi ini dibagi dengan jumlah keseluruhan dari jam tenaga kerja langsung, yaitu 140.000 ditambah dengan 300.000. Hasilnya 2.640.000 dibagi 440.000 jam kerja langsung. Hasilnya yaitu 6.000 per jam kerja langsung. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari BOP yang dibebankan. Untuk masing-masing produk. Kita cari untuk produk pertama dulu, yaitu SN909. Caranya, tarif BOP tadi dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung untuk setiap produk. Jadi 140.000 ini didapat dari jam tenaga kerja langsung untuk produk pertama. 6.000 dikali 140.000 hasilnya 840 juta. Begitupun dengan untuk produk kedua, yaitu JM99. Pertama, kita kalikan tarif BOP, di mana ini 6.000 per jam kerja langsung dikali dengan 300.000 dari jam tenaga kerja langsung untuk produk JM99. Hasilnya 1,8 M. Selanjutnya, kita mencari BOP per unit, yaitu untuk produk pertama. Rumusnya adalah hasil dari BOP yang dibebankan untuk produk pertama, di mana di sini nilainya adalah 840 juta dibagi dengan 30.000 per unit. 30.000 per unit ini didapat dari data, yaitu unit yang diproduksi per tahun untuk satu produk pertama, yaitu SN909. Hasilnya adalah 28.000 unit. Begitupun untuk produk kedua. Di sini BOP yang dibebankan untuk produk kedua yaitu 1,8 M. 1,8 M ini dibagi dengan 300.000. 300-nya didapat dari unit yang diproduksi per tahun untuk produk JM99. Hasilnya adalah 6.000 per unit. Berikutnya ke soal 1.yang B. Hitunglah biaya overhead per unit untuk setiap produk dengan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Jadi, pertama-tama kita
mencari dulu untuk mencari tarif per aktivitas itu, kita harus menjumlahkan hasil dari biaya penyetelan, biaya pemeriksaan, biaya permesinan, juga pemeliharaan untuk mendapatkan berapa BOP yang dibebankan setiap produk tersebut. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Untuk biaya penyetelan. Biaya penyetelan ini di data yang ada di soal yaitu sebesar 720.000. 720.000 ini dibagi dengan 100. 100 di mana 100 ini didapat dari proses produksi, yaitu untuk produk A dan produk B dijumlahkan. Jadi hasilnya 100 proses produksi. Untuk biaya penyetelan, tarif per aktivitasnya 720.000 dibagi 100 proses produksi, hasilnya 7.200 per proses produksi. Selanjutnya untuk biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan di datanya yaitu sebesar 560.000. 560.000 ini dibagi dengan 2.000 jam inspeksi, di mana 2.000 ini didapat dari penjumlahan jam inspeksi antara produk pertama, di mana nilainya adalah 800.000, dan ditambah dengan 1.200 jam inspeksi dari produk kedua. Hasilnya 2.000 jam inspeksi. Dan penjumlahannya didapatkan 280 per jam inspeksi. Selanjutnya permesinan. Permesinan di data yaitu 616.000. 616.000 ini dibagi dengan 220.000 per jam mesin. 220.000 didapat dari jam mesin yang dihasilkan dari produk pertama dan produk kedua, yaitu 20.000 ditambah 200.000, hasilnya 220.000. Lalu di sini untuk tarif per aktivitas permesinan, hasilnya adalah 2,8 per jam mesin. Selanjutnya ada tarif per aktivitas untuk pemeliharaan. Untuk pemeliharaan, di sini tarifnya 720.000. 720.000 ini dibagi dengan 100.000, di mana 100.000 ini didapat dari jam pemeliharaan yang dijumlahkan dari produk 1 dengan produk 2, yaitu 10.000 ditambah 90.000, hasilnya 100.000 jam pemeliharaan. Jadi 720.000 dibagi 100.000 jam pemeliharaan sama dengan 7,2 per jam pemeliharaan. Lalu, kita menghitung BOP yang dibebankan antara produk 1 dan produk 2 itu berapa. Pertama, kita ke produk pertama, yaitu NS909. Untuk mencari BOP yang dibebankan, kita menjumlahkan. Pertama, kita tulis lagi biaya penyetelan, biaya pemeriksaan, permesinan, dan pemeliharaan. Lalu kita masukkan hasil dari tarif per aktivitas yang telah kita hitung tadi, ini, dikali dengan aktivitas-aktivitas yang ada di data untuk satu produk tersebut. Contohnya ini, yang pertama, biaya penyetelan. Biaya penyetelan dari tarif per aktivitasnya itu sebesar 7.200 per proses produksi. Dikali dengan 40. 40 ini didapat dari proses produksi untuk satu produk SN909. Hasilnya yaitu sebesar 288.000. Begitupun untuk biaya pemeriksaan, yaitu sebesar 280 per jam inspeksi dikali dengan 800. 800 didapat dari jam inspeksi untuk produk SN909. Hasilnya adalah 224.000. Untuk biaya permesinan, yaitu 2,8 ini dikali 20.000 dari jam mesin ini,
Hasilnya sama dengan 56.000. Lalu untuk biaya pemeliharaan yaitu sebesar per tarif per aktivitasnya yaitu 7,2 per jam pemeliharaan dikali dengan jam pemeliharaan untuk produk pertama sebesar 10.000 yang ini. Dikali berarti hasilnya 72.000. Lalu kita menentukan total BOP. Total BOP ini didapat dari penjumlahan hasil keseluruhan biaya-biaya tadi, di mana di sini kita dapatkan hasilnya sebesar 640.000. Begitupun untuk produk kedua, yaitu JM99. Seperti tadi perhitungannya, kita tulis dulu biaya penyetelan, biaya pemeriksaan, biaya permesinan, beserta pemeliharaan yang telah kita hitung sebelumnya, dikalikan dengan data-data produk yang ada di sini. Yang pertama untuk biaya penyetelan sebesar 7.200 dikali dengan 60. 60 itu didapat dari proses produksi yang ini. Proses produksi untuk JM99 atau produk kedua. Hasilnya adalah 432.000. Untuk biaya pemeriksaan sama yaitu 280 dikali dengan 1.200 didapat dari jam inspeksi untuk produk kedua, hasilnya 336.000. Dan biaya permesinan 2,8 dikali 200.000, yaitu jam mesin untuk produk kedua, hasilnya 560.000. Selanjutnya biaya pemeliharaan, yaitu tarif per aktivitasnya 7,2 per jam pemeliharaan dikali 90.000, yaitu jam pemeliharaan untuk satu produk JM99. Hasil perkaliannya yaitu sebesar 648.000. Jumlah ini semuanya dijumlahkan untuk mendapatkan total BOP untuk produk kedua, yaitu sebesar 1.976.000. Yang ini. Untuk yang C, di sini soalnya yaitu misalkan TOA company memutuskan untuk menggunakan tarif overhead departemen. Terdapat dua departemen, yaitu Departemen 1, di mana keterangannya banyak menggunakan mesin dengan tarif 9,32 per jam mesin, dan Departemen 2 banyak menggunakan tenaga kerja dengan tarif 2,40 dolar per jam tenaga kerja langsung. Lalu ini ada datanya untuk produk Departemen 1 dan Departemen 2. Menentukannya itu caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita cari dulu tarif BOP-nya berapa, dan untuk BOP per unitnya itu berapa, lalu masukkan ke tarif per aktivitas seperti ini, tapi diubah untuk datanya, data ini, data yang pembagi maupun pengalinya, data pengalinya yang ini. Diubah untuk masing-masing produk, yaitu dengan 9,32 per jam mesin, juga yang satunya dengan 2,40 per jam tenaga kerja. Begitu caranya. Lalu, untuk yang D, berikan pendapat Anda mengenai kemampuan tarif departemen untuk memperbaiki keakuratan perhitungan biaya produk. Apakah tarif departemen lebih baik daripada tarif keseluruhan produk? Nah, di sini kita diminta pendapat kita setelah melakukan perhitungan tadi. Menurut kalian mana sih yang lebih efektif untuk perhitungan di sini demi mendapatkan satu keputusan nantinya? Kalau menurut saya lebih baik kita menggunakan tarif keseluruhan produk, karena
di sini sangat terinci juga setelah dihitung yang ini tuh lebih kompleks gitu. Jadi kesimpulannya tarif keseluruhan produk itu lebih diutamakan perhitungannya. Lalu kita ke soal nomor 2. Suatu divisi pada Denpo Company memproduksi dua jenis produk, yaitu electric oven dan microwave. Berikut ini adalah ringkasan data biaya untuk tahun 2019. Di sini ada datanya, electric oven beserta microwave. Kita baca dulu apa yang dibutuhkan dari soal nomor 2 ini untuk perhitungannya. Anggaran biaya overhead pabrik tetap untuk tahun tersebut adalah sebesar 9M. Sama dengan biaya overhead pabrik tetap yang sebenarnya. Biaya overhead pabrik tetap dibebankan kepada produk menggunakan tarif yang ditentukan di muka berdasarkan jam kerja langsung. Jam kerja langsung pada kapasitas normal adalah 150.000 jam. Perusahaan tersebut memiliki persediaan 1.000 unit microwave pada awal tahun. Pada tahun 2019, perusahaan memproduksi 15.000 unit electric oven dan 20.000 unit microwave, serta menjual 13.500 unit electric oven dengan seharga jual 1.500.000 dan 21.000 unit microwave dengan harga jual 1.200.000. Jam kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi electric oven dan microwave masing-masing sebesar 70.000 dan 80.000 jam. Jadi di sini kita highlight dulu mana yang penting. Pertama yaitu menentukan tarif BOP tetap. Rumusnya sama seperti yang pertama. Tarif BOP secara keseluruhan dibagi dengan penjumlahan dari jam kerja langsung keseluruhan dari kedua produk tersebut. Di sini ada anggaran biaya overhead pabrik tetap untuk tahun tersebut. Jadi ini bisa disimpulkan adalah fixed cost atau overhead tetap, yaitu sebesar 9M. Kita highlight. 9M ini dibagi 150.000 jam kerja langsung. Yang ini. Jam kerja langsung pada kapasitas normal adalah 150.000 jam. Di sini kita ketahui penjumlahannya yaitu 9M dibagi 150.000 jam kerja langsung, hasilnya 60.000 per jam kerja langsung. Lalu kita ingin mencari berapa sih harga full cost per unitnya gitu. Caranya yang pertama kita pisahkan dulu, yaitu untuk produk electric over dulu. Kita masukkan direct materials, direct labor, variable overhead, dan variable cost per unit. Lalu kita hitung. Jadi di sini itu penjumlahannya begini. Untuk direct materials misalnya, 5,325M ini didapat dari data untuk electric oven sebesar yang ini, 5,325M. Dibagi dengan 15.000 per unit. 15.000 per unit ini didapat dari pada tahun 2019 perusahaan memproduksi 15.000 unit electric oven. Jadi 15.000 ini dapat dari sini. Begitu. Jadi penjumlahannya hasilnya yaitu sebesar Rp355.000. Berikutnya direct labor sebesar 7,875M dibagi 15.000 per unit. Hasilnya 525.000. Begitupun variable overhead, yaitu sebesar 3,225M. Maaf,
ternyata ini bukan M. Eh, benar deh M. Kirain juta. Maaf, saya salah. 3,225 M dibagi 15.000 unit, yaitu hasilnya sebesar 215.000. Dapat diketahui variabel cost per unitnya itu hasil penjumlahan dari harga-harga pokok per unit untuk setiap produk yang dilakukan untuk satu produk electric oven tersebut, dijumlahkan hasilnya yaitu sebesar 1.095.000. Setelah ini, untuk menentukan full cost per unit, kita menjumlahkan variabel cost per unit dengan fixed overhead, yaitu dengan 60.000 dikali 70.000 jam dibagi 15.000 unit. 70.000 jam ini didapat dari yang ini. Jam kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi electric oven adalah sebesar 70.000. Lalu 15.000 unit ini ya jumlah oven yang tadi. Setelah dihitung hasilnya sama dengan 280.000 rupiah. 280.000 rupiah ini ditambah dengan variabel cost per unit, hasilnya didapat full cost per unit sebesar 1.375.000. Yang ini. Lalu, untuk produk kedua, yaitu harga pokok per unit untuk microwave. Sama caranya, kita hitung dulu berapa itu harga pokok per unit untuk direct material, direct labor, variable overhead. Jadi, di sini kita masukin lagi direct material untuk microwave, yaitu 4,9 M dibagi 20.000 unit. 20.000 unit ini didapat dari ini. Saat perusahaan memproduksi microwave pada tahun 2019. Setelah dijumlahkan, hasilnya 245.000. Begitupun yang kedua, yaitu direct labors, yaitu sebesar 9 M dibagi 20.000 unit sama dengan 450.000. Lalu variable overhead sebesar 3,8 M dibagi 20.000 unit, hasilnya 190.000. Semua ini dijumlahkan, lalu kita dapat mengetahui variabel cost per unit sebesar 885.000. Seperti yang sebelumnya, untuk mendapatkan full cost per unit, kita menambahkan fixed overhead dengan variabel cost per unit. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 60.000 dikali 80.000 jam dibagi 20.000 unit. 80.000 jam ini didapat dari sini. Jam yang digunakan untuk memproduksi microwave. Dan 20.000 unitnya unit ini. Hasilnya adalah 240.000 unit. 240.000 unit ditambah variabel cost per unitnya 885.000. Hasilnya full cost per unit sebesar 1.125.000. Lalu kita mencari over applied. Caranya dengan BOP yang dianggarkan dikurangi dengan BOP tetap sesungguhnya. BOP yang dianggarkan itu yang fixed cost ini sebesar 9 M. Kita tulis dulu di sini 9 M. Lalu kita
mencari berapa BOP tetap sesungguhnya. BOP tetap sesungguhnya itu dicari dengan 70.000, di mana 70.000 ini adalah jam mesin. Jadi penjumlahan antara jam mesin tadi yaitu 70.000 ditambah 80.000 untuk yang jam mesin electric oven dan microwave dikali 60.000. Hasilnya 9M juga. Lalu ini dikurangi dengan BOP yang dianggarkan. Karena dua-duanya 9M, jadi over applied-nya itu 0. Lalu, untuk yang B, sajikan laporan laba rugi dengan metode full costing dan variable costing. Jelaskan perbedaan laba di antara kedua metode tersebut. Jadi, ada dua cara untuk menyajikan suatu laporan laba rugi. Yang pertama dengan full costing method, yang kedua variable costing method. Di sini, di soal ini diminta dua-duanya. Jadi yang pertama, kita cari dulu laporan laba rugi full costing. Untuk menulis laporan laba rugi full costing, yang pertama kita itu harus menulis nama dari perusahaan tersebut, di mana di sini adalah Denpo Company. Lalu kita tulis full costing income statement, dan jangan lupa menambahkan tahun untuk memperjelas tahun berapa laporan tersebut dibuat. Dalam laporan laba rugi full costing, yang masuk ke dalamnya itu ada sales, ya ada sales dan cost of goods sold before adjusted, cost of goods sold after adjusted, gross profit, selling, and administrative expense, lalu kita dapatkan net income. Berikutnya, kita dapat diketahui di sini sales-nya itu sebesar 45.450.000. Lalu ini sales ini dikurangi dengan cost of goods sold before adjusted, yaitu sebesar 42 miliar 218.750.000. Ini dikurangi ini, hasilnya dapat kita dapatkan cost of goods sold after adjusted, yaitu sebesar 42.218.750 miliar. Setelah itu, ini dikurangi cost of goods sold after adjusted, hasilnya dapat gross profit. Gross profit-nya yaitu sebesar 3,250 M. Setelah ini, ada lagi selling and administrative expense yang telah dijumlahkan, lalu disimpan di sini. Disimpan di sini, yaitu sebesar 2,760 M. Ini di selling and administrative expense itu didapatkan dari ini ya. Semuanya dijumlahkan. Yang 245 juta, yang ini dijumlahkan. Sama variable selling. Lalu yang gross profit dikurangi selling and administrative expense, barulah didapat net income, yaitu sebesar 471.250.000. Yang selanjutnya, metode variable costing. Sama seperti yang pertama, di sini kita tulis dulu nama perusahaannya, yaitu Denpo Company. Lalu tulis variable costing income statement, dan jangan lupa tahunnya tahun 2019.
urutannya yaitu dalam laporan laba rugi variable costing method ada sales yang dikurangi dengan less variable expense, yaitu ada variable COGS before adjusted, variable COGS after adjusted, variable selling and administrative expense. Yaitu sales-nya kan 45, mohon maaf ya di sini sales-nya tadi saya salah, 45 miliar 450.000. Sama seperti yang ini, 45 miliar 450.000. 45 miliar ini dikurangi dengan variabel COGS before adjusted. Baru di situ didapatkan variabel COGS after adjusted. Setelah itu, kurangi sales dengan variabel COGS after adjusted, dan kita dapatkan variabel selling and administrative. Hasil dari ini dan ini dikurangi. Ya. Lalu setelah itu dapat kita lihat di sini kita dapatkan contribution margin sebesar 31.832.500. Lalu ada less fixed expense, fixed overhead, dan fixed selling and administrative. Fixed overhead ini yaitu yang tadi, yang ini yang 9M, mengurangi contribution margin, lalu didapatkan hasilnya 1, lalu fixed selling and administrative ini dipindahkan dari data di sini, pindahkan ke sini, lalu ini dijumlahkan, mengurangi contribution margin, yaitu jadi 31,832.500 ini dikurangi 9M dan dikurangi 1,225M. Hasilnya kita dapatkan net income, yaitu sebesar 21M, 21,675M. Lalu untuk soal nomor 3, yaitu saya bacakan dulu. Jason Manufacturing Company memproduksi karpet mobil. Jason sebagai pemilik perusahaan meminta kita untuk membantunya mengestimasi biaya pemeliharaan secara bersama-sama. Jadi kita menentukan bahwa penggerak biaya untuk biaya pemeliharaan adalah jumlah jam mesin. Data berikut ini diambil dari 12 bulan terakhir untuk beban pemeliharaan dan jumlah jam mesin. Ini datanya, ada bulan, biaya pemeliharaan, dan jumlah jam mesin. Lalu, untuk yang pertama, poin A, diminta bulan apa yang menunjukkan titik tertinggi dan titik terendah. Titik tertinggi dan titik terendah ini kita untuk menentukannya kita lihat dari biaya pemeliharaan. Dari data ini yang paling tertinggi itu yaitu pada Juli 2019, yaitu sebesar 6.200. Jadi tertingginya Juli, biaya pemeliharaan sebesar 6.200, yang ini, dan jumlah jam mesinnya yaitu 950. Lalu tentukan berapa yang terendahnya. Yang terendahnya
kita lihat lagi di sini, yaitu pada bulan Desember. Pada bulan Desember sebesar 4.440 dan jumlah jam mesinnya 550. Yang B, dengan menggunakan metode tinggi rendah, hitunglah biaya pemeliharaan variabel per unit. Hitung biaya pemeliharaan tetap per bulan. Untuk yang B, kita yang pertama yaitu biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit ini biaya variabel per unit ini sebesar 1.760 dolar dibagi 400. Angka ini didapat dari yang ini didapat dari 6.200 dikurangi 4.440, yaitu biaya pemeliharaan yang tertinggi dikurangi yang terendah, yaitu pada bulan Juli dikurangi yang Desember. Hasilnya 1.760.000. Lalu yang ini 400 didapat dari jam mesin tertinggi dikurangi yang terendah. 950 dikurangi 550. Hasilnya 400. Penjumlahan ini menghasilkan 4,4 per jam mesin. Lalu untuk biaya tetap yaitu rumusnya biaya pemeliharaan yang tertinggi ini, yang ini dikurangi dalam kurung biaya variabel per unit, yang ini 4,4 jam mesin dikali 950 ini dari jumlah jam mesinnya, yang ini. Jadi hasilnya adalah 2.020 dolar. Lalu untuk yang C, dengan menggunakan jawaban Anda pada poin B, tulislah persamaan untuk biaya pemeliharaan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat persamaan matematika, yaitu pertama kita menentukan biaya variabel satuan. Jadi biaya variabel satuan itu kita ibaratkan yaitu B di sini, B. Lalu biaya pada titik tertinggi atau YT sama dengan A plus B XT. XT ini maksudnya biaya pada titik biaya satuan variabel untuk yang produk Y ini. Lalu biaya pada titik terendah. Di sini persamaannya YR sama dengan A plus BXR. Dari sini kita pindah ruaskan, yaitu jadi YT min YR sama dengan BXT min BXR. Ini kan disatukan. Jadi B dalam kurung XT min XR sama dengan YT min YR. Ini merupakan diferensial dari YT min YR sama dengan BXT min BXR. Hasilnya ini. Di mana YT adalah jumlah biaya pada titik tertinggi dan YR adalah jumlah biaya pada titik terendah. Dan A adalah jumlah total biaya tetap, XT kapasitas tertinggi, XR kapasitas terendah. Setelah itu, kita menentukan besarnya total biaya tetap, atau A, kita mencari A-nya. Lalu, total biaya tetap pada ini dapat dihitung dari
biaya pada titik tertinggi atau biaya pada titik terendah dengan rumus pada titik tertinggi yaitu A sama dengan YT min BXT. Pada titik terendah adalah A sama dengan YR min BXR. Lalu, menentukan besarnya anggaran fleksibel. Setelah B dan A dapat ditentukan, ini tadi kan yang pertama kita menentukan B-nya dulu, yang ini. Lalu kita menentukan A-nya, yaitu yang ini. Maka, besarnya persamaan atau rumus biaya dengan anggaran fleksibel dapat ditentukan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Seperti itu. Jadi, Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan A-nya ini, yang ini, biaya tetap, yaitu 2020 US dollar, ini, ditambah 4,4X. 4,4-nya didapat dari biaya variabel per unit. Nah, setelah itu, untuk yang D, hitunglah jumlah biaya yang diprediksi pada bulan Maret 2020 untuk 975 jam dan jam mesin dengan menggunakan rumus yang kita buat tadi pada poin C. Dari jumlah tersebut, berapa jumlah biaya tetap untuk bulan Maret 2020, berapa biaya variabel yang diprediksi untuk bulan Maret 2020. Nah, untuk ini, walaupun di sini ada data 975 jam mesin, tetapi ini tidak berpengaruh apa-apa karena untuk menentukan perhitungannya yaitu kita harus tetap mencari dari yang titik terendah dan titik tertinggi tersebut, yaitu yang ini. Berarti yang terpakai tetap yang 950 ini pada bulan Juli. Perhitungannya yaitu Y sama dengan 2020 ditambah 4,4X kan dari yang C sebelumnya. Setelah dihitung hasilnya dipindah ruaskan, maka Y sama dengan 4.165. Selanjutnya nomor 4. Sinar Jaya atau SJI sedang menderita implikasi peningkatan kompetisi lokal dan global atas produk utamanya, yaitu pemotong rumput yang dijual pada toko diskon di seluruh Amerika Serikat. Tabel berikut menunjukkan hasil operasi SJI untuk tahun 2019. Ini datanya, penjualan, total biaya variabel, margin kontribusi, total biaya tetap, dan rugi operasi. Ini data dari laporan keuangannya. Lalu di sini, yang pertama untuk yang A, diminta hitunglah titik impas SJI dalam satuan unit maupun dolar. Selain itu, hitunglah contribution margin ratio. Jadi untuk yang A itu kita disuruh untuk menghitung titik impas atau BEP. Sebutan lain dari BEP itu adalah titik impas, di mana rumusnya sesuai dari awal soal tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Rumus BEP itu kita jumlahnya dulu, jumlah BOP, di mana di sini adalah total biaya tetap atau fixed cost-nya adalah 648.000, yang ini 648.000 ditaruh di sini, dibagi $90 dikurangi $63. 90 dan $63 ini, pertama yang 90 itu didapat dari penjualan per unit. Kalau yang $63 itu didapat dari biaya variabelnya per unit. Jadi yang ini penjualan dikurangi total biaya variabel per unitnya. Setelah dihitung hasilnya adalah 24.000 per unit.
titik impas BEP dalam dolar, karena ini masih satuan dolar ya. Caranya yaitu BEP sama dengan 24.000 unit dikali 90 dolar dari sini penjualannya. Karena di sini kan yang diketahui di data itu yang terjual hanya 22.000. Setelah dihitung di sini ternyata 24.000 karena BEP SJI yang apa sih di sininya ada peningkatan kompetensi lokal, ada implikasi juga, yaitu menaikkan jumlah BEP sebesar 24.000 per unit. Setelah dikalikan, maka BEP yang sebenarnya adalah sebesar 2.160.000. Lalu yang B, manajer yakin bahwa kenaikan anggaran periklanan sebesar 120.000 dolar akan mengakibatkan kenaikan penjualan tahun sebesar 270.000 dolar. Jika manajer benar, implikasi apakah yang akan dirasakan pada laba atau rugi perusahaan? Untuk yang B, kita lihat di sini kita menghitung penjualan. Jadi penjualan yaitu sebesar penjualan yang ini ya pada tahun 2019 ini sebelum adanya implikasi sebesar 1.980.000 ditambah dengan 270.000. 270.000 ini didapat dari kenaikan penjualan tahunan yang ini. Ada di poin B. Hasilnya adalah 2.250.000. 2.250.000. Lalu berikutnya kita menghitung total biaya variabel. Total biaya variabel di sini sebesar 1.386.000 ditambah 120.000. Mohon maaf, ini nolnya kurang 1. Tambah 120.000 yaitu kenaikan anggaran periklanan sebesar 120.000 dolar. Hasilnya adalah 1.488.000. Lalu untuk menentukan margin kontribusi ini, kita mengurangi penjualan dengan total biaya variabel. Ini dikurangi. Didapatkan margin kontribusi sebesar 762.000. Lalu dari ini, untuk menentukan laba operasi itu rumusnya kan margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Biaya tetapnya biaya tetap yang ini, yang ada di data 2019, yang ini. Sebesar 648.000. Ini dikurangi lagi. Sebentar. I choose the green one. Dapat diperoleh laba operasi sebesar 114.000. Lalu untuk yang C, mengacu pada data semula, Wakil Presiden Direktur yang bertanggung jawab atas penjualan yakin bahwa penurunan harga sebesar 10% dalam kombinasinya dengan kenaikan anggaran periklanan sebesar 100.000 akan meningkatkan penjualan sebesar 20%. Apakah implikasi strategi ini dapat apakah implikasi strategi ini terhadap laba atau rugi operasi? Jadi caranya adalah kita lihat dulu penjualan di sini turun 10%, yaitu minus 1.782.000. Lalu total biaya variabel yaitu sebesar 1.368.000 ditambah dengan 100.000. 100.000-nya didapat dari yang ini, yang periklanan tadi.
Didapat hasilnya 1.468.000. Ini dijumlahkan. Ketemulah margin kontribusinya sebesar 334.000. Lalu dari sini kita untuk melihat apakah ini laba atau rugi, yaitu dengan mengurangi margin kontribusi dengan total biaya tetap yang di sini sebesar 648.000 dikurangi. Berarti hasilnya 334.000 dan itu minus ya. Berarti perusahaan ini mengalami rugi operasi. Lalu untuk yang D, mengacu pada data semula selama tahun 2019, SJI menghemat biaya variabel per unit per mesin pemotong rumput sebesar $5 yang dibeli dari berbagai produsen. Akan tetapi, ada perubahan biaya overhead pabrik untuk mengakomodasi tambahan biaya suku cadang sebesar $60.000 berupa biaya tetap per tahun. Nah, jadi ini adalah fixed cost-nya. Apakah ini merupakan perubahan yang bijaksana? Jelaskan dengan menggunakan perhitungan. Jadi, perhitungannya di sini ada penjualan. Penjualannya sebesar 1.980.000. Lalu total biaya variabelnya sebesar 110.000. 110.000 ini penjualan dikurangi total biaya variabel didapatkan margin kontribusi sebesar 1.870.000. Lalu untuk menentukan ini laba atau rugi seperti yang saya sebutkan tadi, kita mengurangi margin kontribusi dengan total biaya tetap. Total biaya tetapnya kita cari dulu. Caranya dengan menambahkan ini fixed cost yang ini yang awal dengan yang ini. Mohon maaf, ini 6.000. Yaitu 648.000 ditambah 6.000. Ditambah 60.000. Ya, 60.000, maaf, ini tidak ada nolnya, kurang 1. Yaitu hasilnya 708.000. Maka di sini dapat kita simpulkan perusahaan ini mengalami laba sebesar 1.162.000. Ini perhitungannya untuk yang D. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.